Kecetikan Dewi Roroyono membuat mata Adipati Padhakta berkedip. Dewi Roroyono pun dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Kiai Ageng Ngerang pun mengetahui putrinya diculik oleh Padhakwarak dan beliau pun berikrar bahwa Sispa saja yang berhasil membawa putri saya, bila perempuan akan saya jadikan saudari Dewi Roroyono dan bila laki-laki akan dijadikan menantu. Mendengar ikrar Kiai Ageng Ngerang tidak ada yang berani karena mengetahui kehebatan dan kekejaman Padhakwarak. Sunan Murialah yang akhirnya bersedia memenuhi harapan Kiai Ageng Ngerang. Sunan Muria pun segera mengejar Padhakwarak. Dalam perjalanan bertemu Kapa dan Gentiri, yaitu adik seperguruan yang telah pulang sebelum acara syukuran berakhir. Mereka heran melihat Sunan Muria berlari begitu cepat ke arah Keling. Mereka pun bertanya, "Ada apa kiranya Kakang Sunan Muria tergesa-gesa?" Tanya Kapa. Ditulis, Yosi Wulandari UAD, pernah ditayang di koran Merapi * Kiai Ageng Ngerang mengadakan syukuran untuk Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Peristiwa syukuran itu ternyata memberikan kesan yang menyedihkan bagi Dewi Roroyono yang merupakan darah cantik. Sunan Kudus dan Sunan Muria dengan bekal ilmu agama yang dimilikinya dapat menahan pandangan sehingga tidak terseret godaan setan. Akan tetapi, tidak untuk Adipati Padhakwarak yang memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan putri Kiai Ageng Ngerang dengan Nyai Ageng Ngerang. Sepasang mata Adipati Padhak tidak berkedip memandangi gadis itu terus-menerus. Padhak tidak bisa menahan nafsu dan gelora asmaranya. Dia menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan yang tidak pantas. Dewi Roroyono merasa begitu malu bahkan dia diperlakukan kurang ajar karena memegang bagian tubuh yang tidak pantas disentuh. Dewi Roroyono tidak tahan dan naik pitam, minuman yang dibawa sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Padhakwarak tidak terima dan menyumpah-nyumpah, hatinya marah diperlakukan demikian. Para tamu lain pun turut menertawakan kekonyolannya sehingga membuatnya semakin malu. Bahkan, ia hampir ingin menamparkan Dewi Roroyono, tetapi ia ingat Dewi Roroyono putri sang guru. Dewi Roroyono pun segera masuk ke dalam kamarnya dan menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh Padhakwarak. Hari pun telah malam dan para tamu dekat telah pulang, tetapi tamu jauh terpaksa menginap di rumah Kiai Ageng Ngerang, termasuk Padhakwarak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam, Padhakwarak belum bisa memejamkan mata dan niat buruknya pun muncul. Padhakwarak pun mengendap-endap ke kamar Dewi Roroyono. Dewi dibius hingga tidak sadarkan diri dan dibawa lari melalui jendela. Kecetikan Dewi Roroyono membuat mata Adipati Padhakta berkedip. Dewi Roroyono pun dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Kiai Ageng Ngerang pun mengetahui putrinya diculik oleh Padhakwarak dan beliau pun berikrar bahwa Sispa saja yang berhasil membawa putri saya, bila perempuan akan saya jadikan saudari Dewi Roroyono dan bila laki-laki akan dijadikan menantu. Mendengar ikrar Kiai Ageng Ngerang tidak ada yang berani karena mengetahui kehebatan dan kekejaman Padhakwarak. Sunan Murialah yang akhirnya bersedia memenuhi harapan Kiai Ageng Ngerang. Sunan Muria pun segera mengejar Padhakwarak. Dalam perjalanan bertemu Kapa dan Gentiri, yaitu adik seperguruan yang telah pulang sebelum acara syukuran berakhir. Mereka heran melihat Sunan Muria berlari begitu cepat ke arah Keling. Mereka pun bertanya, "Ada apa kiranya Kakang Sunan Muria tergesa-gesa?" Tanya Kapa. Ditulis, Yosi Wulandari UAD, pernah ditayang di koran Merapi * Kiai Ageng Ngerang mengadakan syukuran untuk Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Peristiwa syukuran itu ternyata memberikan kesan yang menyedihkan bagi Dewi Roroyono yang merupakan darah cantik. Sunan Kudus dan Sunan Muria dengan bekal ilmu agama yang dimilikinya dapat menahan pandangan sehingga tidak terseret godaan setan. Akan tetapi,
Tidak untuk Adipati Pathakwarak yang memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan putri Kiai Ageng Ngerang dengan Nyai Ageng Ngerang. Sepasang mata Adipati Pathak tidak berkedip memandangi gadis itu terus-menerus. Pathak tidak bisa menahan nafsu dan gelora asmaranya. Dia menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan yang tidak pantas. Dewi Roroyono merasa begitu malu, bahkan dia diperlakukan kurang ajar karena memegang bagian tubuh yang tidak pantas disentuh. Dewi Roroyono tidak tahan dan naik pitam. Minuman yang dibawa sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Pathakwarak tidak terima dan menyumpah-nyumpah, hatinya marah diperlakukan demikian. Para tamu lain pun turut menertawakan kekonyolannya sehingga membuatnya semakin malu. Bahkan, ia hampir ingin menamparkan Dewi Roroyono, tetapi ia ingat Dewi Roroyono putri sang guru. Dewi Roroyono pun segera masuk ke dalam kamarnya dan menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh Pathakwarak. Hari pun telah malam dan para tamu dekat telah pulang, tetapi tamu jauh terpaksa menginap di rumah Kiai Ageng Ngerang, termasuk Pathakwarak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam, Pathakwarak belum bisa memejamkan mata dan niat buruknya pun muncul. Pathakwarak pun mengendap-endap ke kamar Dewi Roroyono. Dewi dibius hingga tidak sadarkan diri dan dibawa lari melalui jendela. Kecetikan Dewi Roroyono membuat mata Adipati Pathak tak berkedip. Dewi Roroyono pun dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Kiai Ageng Ngerang pun mengetahui putrinya diculik oleh Pathakwarak dan beliau pun berikrar bahwa Sispa saja yang berhasil membawa putri saya, bila perempuan akan saya jadikan saudari Dewi Roroyono dan bila laki-laki akan dijadikan menantu. Mendengar ikrar Kiai Ageng Ngerang tidak ada yang berani karena mengetahui kehebatan dan kekejaman Pathakwarak. Sunan Murialah yang akhirnya bersedia memenuhi harapan Kiai Ageng Ngerang. Sunan Muria pun segera mengejar Pathakwarak. Dalam perjalanan bertemu Kapa dan Gentiri, yaitu adik seperguruan yang telah pulang sebelum acara syukuran berakhir. Mereka heran melihat Sunan Muria berlari begitu cepat ke arah Keling. Mereka pun bertanya, "Ada apa?" Kiranya Kakang Sunan Muria tergesa-gesa. Tanya Kapa. Ditulis, Yosi Wulandari UAD, pernah ditayang di koran Merapi * Kiai Ageng Ngerang mengadakan syukuran untuk Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Peristiwa syukuran itu ternyata memberikan kesan yang menyedihkan bagi Dewi Roroyono yang merupakan darah cantik. Sunan Kudus dan Sunan Muria dengan bekal ilmu agama yang dimilikinya dapat menahan pandangan sehingga tidak terseret godaan setan. Akan tetapi, tidak untuk Adipati Pathakwarak yang memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan putri Kiai Ageng Ngerang dengan Nyai Ageng Ngerang. Sepasang mata Adipati Pathak tidak berkedip memandangi gadis itu terus-menerus. Pathak tidak bisa menahan nafsu dan gelora asmaranya. Dia menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan yang tidak pantas. Dewi Roroyono merasa begitu malu, bahkan dia diperlakukan kurang ajar karena memegang bagian tubuh yang tidak pantas disentuh. Dewi Roroyono tidak tahan dan naik pitam. Minuman yang dibawa sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Pathakwarak tidak terima dan menyumpah-nyumpah, hatinya marah diperlakukan demikian. Para tamu lain pun turut menertawakan kekonyolannya sehingga membuatnya semakin malu. Bahkan, ia hampir ingin menamparkan Dewi Roroyono, tetapi ia ingat Dewi Roroyono putri sang guru. Dewi Roroyono pun segera masuk ke dalam kamarnya dan